Salam jumpa kembali lagi bersama Amunisi News TV dengan berbagai informasi yang dikemas secara tegas dan akurat. Jangan pindahkan channel Anda sebelum menyimak hingga tuntas. Kantor Pos Serang bagikan bansos sesuai prosedur. Kantor Pos Serang membagikan bantuan sosial sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan. Selain proses pembagian di outlet, bantuan sosial juga dibagikan langsung ke rumah warga yang terdampak COVID-19, dibantu relawan mahasiswa dan juga pemerintahan desa. Muhammad Syarif selaku Kepala Kantor Pos Serang memaparkan secara detail proses pembagian bansos kepada reporter Amunisi News TV Arse Pane. Kami dari Kantor Pos Serang sudah mendistribusikan bantuan sosial bagi SD dari tahap 1 sampai tahap 5. Tahap 1 dilaunching oleh Bapak Menteri bulan Juni. Alhamdulillah kita sudah dikunjungi dan launching dan itu kita pembayaran. Untuk di Kantor Pos Serang sendiri itu kita minta pembayaran kabupaten kota yang jumlah keseluruhan ada 97 ribuan. 97.099 penerima. Iya, penerima. Alhamdulillah pembayaran itu kita mencapai sekitar 98%. Sebenarnya bahkan untuk 9 yang HPG sudah 99% ya untuk tahap 45. Untuk pembayaran itu sendiri kita sudah melakukan ada 3 cara. Ya kan? Cara yang pertama pembayaran di kantor pos, ya. Yang kedua pembayaran dilakukan di komunitas, ya kan? Yang ketiga pembayaran dilakukan pada saat apabila KPM sendiri itu sakit atau berhalangan hadir, kita datang langsung diberikan bantuan cash. Dan untuk pembayaran kita tidak terlepas koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, ya kan? Karena pembayaran itu kita seperti di komunitas. Kita dengan melibatkan di situ TKS kan, tenaga kerja suara kecamatan, libatkan semua. Dan kita itu ada grupnya juga di grup WA. Dan alhamdulillah dengan bantuan mereka bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, termasuk kita pembayaran juga melakukan termasuk dengan pembayaran protokol COVID ya. Dalam arti kita harus melakukan tidak mengabaikan itu ya. Kita mengacu pada protokol kesehatan COVID-19 ya kan. Kita dari mulai antrian, ya kan, dari mulai antrian. Di samping itu juga pada saat pembayaran juga kita cek suhu tubuh, ya kan. Kita harus ada cuci tangan, sanitizer gitu kan. Nah, dan itu kerjasama juga dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini kecamatan dan pihak desa, ya kan. Alhamdulillah dalam sampai dengan tahap 5 ini, tahap 1, 2, 3, ya kan. Tahap 4, 5 digabungkan bulan kemarin dan posisi realisasi sudah 99,20%. Kendala yang ditemukan di lapangan ya betul-betul data ya. Karena data itu kan kita kalau ditentukan dengan data karena pos yang dibayar, dan kadang-kadang mereka yang tidak dapat datang juga kadang-kadang ya mencoba-coba untuk nanya ke kita. Padahal itu kan sangat mengganggu kita kadang-kadang ya. Kita dan alhamdulillah kita pada pembayaran juga ada dari tim dinas sosial juga kita libatkan ya kan, sehingga pada saat ada pertanyaan diserahkan ke beliau. Pak Mensos 2 kali ya Pak ya. KKP kemarin. Ya. Bagaimana tanggapannya dengan kehadiran pos ini? Luar biasa karena yang pertama dia bahwa pos menyampaikan yakin mampu untuk menyalurkan ya. Dengan outlet kita semakin banyak ya, saya 28. Terus saya terus aja untuk penyaluran ini juga ada merekrut tenaga PHR dari mahasiswa. Saya rekrut sekitar ada 30 orang. 30 orang. Pendistribusian ini karena terus aja untuk pendistribusian ini kan pertama kecepatan, di samping kecepatan juga juru bayar harus banyak. Iya. Titik bayar harus banyak. Sehingga saya merekrut tenaga PHR itu. Alhamdulillah karena dia mahasiswa itu luar biasa bisa membantu kita ya. Kan komunitas itu kan luar ini ya apa? Di luar kota sini ya. Di kabupaten-kabupaten. Alhamdulillah semuanya dengan adanya bantuan ini ya, yaitu bantuan masyarakat yang terutama yang terdampak COVID ya, itu bisa meringankan beban mereka. Dan termasuk yang sakit juga ya kita
didatangi ke rumahnya, ya kan? Karena kita harus tahu dulu kan harus orangnya bersangkutan. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Kepala Kantor Pos wilayah lain Provinsi Banten dan memaparkan secara singkat proses pembagian bantuan sosial kepada tim Amunisi News TV. Kantor Pos Anas Bitung membawahi Kabupaten Lebak. Nah, di sini kami itu membayarkan untuk yang sekarang tahap 4 dan 5 itu satu tahapnya sekitar 138.000 Pak. Dari Provinsi Banten, khususnya dari 4 kantor ini saya paling banyak Pak. Memang di sini sebetulnya kalau kendala yang masih seputar masalah geografis mungkin Pak. Karena di kami dari 28 kecamatan ya cukup sulit Pak. Karena memang si penerima itu kan banyak yang di pelosok Pak. Banyak di pelosok dan memang butuh usaha kita untuk mencapai ke lokasi Pak. Dan memang ya bahkan ada satu tempat yang teman-teman tuh tidak bisa ke sana Pak, karena jembatannya putus. Putus ya? Iya, jadi memang ditunda untuk pembayarannya karena ya itu harus muter Pak. Jadi kan itu jalan motong ya, jalan memotong. Nah ini berhubung jembatannya putus, jadi harus memutar. Tapi alhamdulillah sih lancar Pak. Lancar ya? Pembayaran lancar. Kami sangat disupport sekali oleh Dinas Sosial, oleh pemerintah Kabupaten Lebak, termasuk oleh para aparat desa. Ada 5 kecamatan di Kabupaten Serang, Pak. Jadi tidak penuh di Kota Cilegon ya. Dia ada kabupaten juga yang kami handle, itu 5 kecamatan sana. Jadi total ada 13 kecamatan yang kami distribusikan. Kalau untuk kota, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala karena geografisnya juga di dalam kota. Untuk proses pelaksanaannya kami pembayaran di komunitas Pak. Jadi kami mobile keliling per kelurahan-kelurahan untuk melakukan pembayaran BST. Begitupun dengan di kabupaten kami mobile juga per desa-desa untuk melakukan pembayaran BST. Harapannya karena dengan di masa pandemi ini kita biar bisa mengurangi jumlah masa, jadi kita bisa melakukan protokol COVID, social distancing, physical distancing dengan lebih baik gitu Pak. Dan juga untuk persiapannya sebelum pembayaran BST kami berkoordinasi dengan Dinsos, dengan aparat keamanan, dengan perangkat daerah, camat, kelurahan, jadi seperti itu. Jadi kami konsepkan jadwalnya, setelah disepakati baru kami pembayaran. Mungkin untuk terkait dengan penyaluran BST di Pandeglang tidak jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten kota lain di Provinsi Banten. Tentunya kita sangat appreciate sekali dan dengan support dari Pemda setempat yang sangat baik gitu ya. Karena memang tanpa adanya koordinasi yang baik terutama dengan dinas sosial setempat, tentunya penyaluran ini tidak akan semaksimal mungkin bisa kita salurkan gitu. Di Pandeglang ini menyalurkan mungkin untuk satu kabupaten masih di bawah Anas Bitung lah, Lebak itu kita hampir 90.000 penerima yang kita salurkan di Kabupaten Pandeglang dari 35 kecamatan yang tersebar sampai ke desa di ujung Jawa Pak, di desa Ujung Kulon, Ujung Jaya namanya desanya, sampai ke sana. Tadi hanya sama yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lain di kantor lain, bahwa untuk tadi karena ini kaitannya dengan wabah pandemi COVID, jadi kita juga harus bisa mengurai masa dengan cara ya kita harus bisa memanfaatkan tempat-tempat yang mungkin di komunitas-komunitas yang di sini ada di kantor desa, di kantor BUMDes mungkin seperti itu, yang sampai masyarakat itu berkerumun gitu. Karena masyarakat sendiri tuh banyak sekali yang mungkin kurang begitu tertib lah terkait dengan protokol kesehatan gitu. Jadi sebelum kita pembayaran kita juga koordinasi juga dengan pihak aparat keamanan, mungkin dari Babinsa atau Babinmas, karena mereka juga membantu untuk proses penyaluran gitu. Karena sampai sejauh ini alhamdulillah gitu yang terjadi di Pandeglang, di Rangkas, di Lebak atau di Cilegon juga sampai saat ini, sampai sejauh ini berjalan cukup baik. Himbauan saya sih kepada masyarakat, karena ini judulnya juga kan bantuan tunai untuk warga terdampak COVID Pak ya. Kepada masyarakat sih harap patuhi protokol kesehatan, harap datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak aparat desa, karena banyak sekali yang tidak sesuai jadwal gitu. amunisinews.com